dari segi manajemen, pipeline dan workflow harus didesain sesuai dengan proyeknya, itu pasti. Yang kalau ngedesain konten sih memang kita harus kolaborasi juga sama orang-orang di dunia film. Animpiade Animation for All. Tahun 2011 ya, waktu itu Mas Dana sempat keliling untuk memperkenalkan Adi dan Sodja, walaupun waktu itu belum ada, untuk istilahnya mengajak untuk terlibat di situ, dan kemudian kayaknya juga melibatkan istilahnya komunitas atau melibatkan tim-tim dari berbagai tempat. Nah, ini bagaimana? Karena biasanya kan kalau satu studio itu kan ya buat ya mereka di tempat mereka sendiri ya untuk membuat, artinya di semua di situ. Tapi ini kan kemudian ada yang mengerjakan, ada yang di Jogja, ada yang di Solo, ada yang di beberapa kota-kota lain. Artinya apakah itu nggak complicated? Artinya ya secara teknis itu kenapa kok dibuat seperti itu? Jadi gini, kalau awalnya itu planning one day akan menjadi studio, dikerjakan di seluruh studio di manapun gitu ya. Itu adalah target akhir sebenarnya. Jadi pada saat kita mencari pertengahan tahun 2012 itu, kita memang ada kebutuhan dengan perhitungan bahwa kalau kita harus deliver sebulan 4 episode, berarti kita butuh tim di Jakarta. Oke, akhirnya konsep itu kita bikin tim di Jakarta aja. Waktu itu target memang ya untuk mengerjakan berapa tim untuk mengerjakan delivery itu sebulan gitu. Jadi pokoknya sebulan bisa dapat 4 aja. 4 episode dengan durasi 7 ya? Iya. Berapa? Sekitar 7-8 menit. Iya, 12 bulan berarti kita udah dapat hampir kali 4 48. Iya, 48 episode. Oke. Itu dicoba. Tahun 2013 dicoba. Ya dengan segala macam itu akhirnya kekumpul orang-orang itu hampir sekitar 200 lebih lah ya awal-awal itu. Terus bertambah gitu, dan kita memang timnya memang disiapin untuk deliver terus gitu, dan memang kelihatan bergerak ya, kelihatan semua supportnya dari mana-mana, kita udah ada kelihatan. Waktu itu tayangannya juga barengan sama Upin. Itu dia. Jadi penontonnya head to head nih. Penontonnya malah pindah. Iya. Malah bagus dong, karena satu channel ya. Pindah. Jadi setahun pertama itu 2014 awal akhir tahun baru 2014 itu rating paling tinggi ada Sudarwo di situ. Based on Asian Nielsen ya. Semuanya lah pokoknya. Asian Nielsen-nya, perhitungan ekonomi lah apa. Bahkan sempat mendapatkan berbagai macam penghargaan ya. Iya. Dari Adi Sopodjarwo itu ya. Makanya itu terjadi dan sebenarnya waktu itu kita akhirnya bikin kita bikin Indonesian Army akhirnya. Kita siapin karena ini entar lagi kita pulangin ke daerah nih. Ini ada beberapa kelompok, udah 300 orang. Udah bisa nih kita proyek. Ini kamu anak Jogja kumpul ya. Begitu. Nah, targetnya adalah kita pengennya sih kita partnership sama tim Jogja. Oke, kita bikin perusahaan di sana kecil, studio gitu, dan kita bisa share profit ataupun apa yang kita bikin gitu, dan mereka dijaga kerja. Penting happy lah. Kerja. Kita akan supply one day IP yang kita bikin bareng, yang memang turunan dari Adi Sopodjarwo. Kan banyak tuh, ada Adel namanya, ada itu bisa dibikin seri sendiri buat mereka, dan mereka bisa supply masuk ke channelnya Adit dulu aja di TV atau apa gitu kan. Tapi IP-nya kita mau coba kolaborasikan nanti gitu, untuk bisnisnya gitu. Jadi memang itu adalah strateginya udah besar banget gitu ya, di Sopodjarwo waktu itu, dan kelihatannya sih bisa banget ya. Waktu itu kita planning seperti itu. Untuk bisa membuat seperti Adi dan Sopodjarwo artinya berarti kan membutuhkan, apalagi tadi 300 orang ya, yang dalam satu in the same time pada saat awal-awal itu
kemudian berarti komputer, kemudian termasuk juga hardware-nya dan software-nya. Waktu itu artinya menggunakan software apa? Dan untuk Adidas Sobat Jarwo ini? Oke, ada proses waktu itu. Kita kan memang kita kebanyakan dari masa itu sih 3D Max sama Maya ya. Iya. Teman-teman dari iklan juga kita ajak Max sama Maya. Jadi memang Adidas Sobat Jarwo sempat di-develop dengan Autodesk. Kita punya beberapa yang asli, terus kita juga coba maksudnya one day kita pengen usulin ke Autodesk bisa nggak kita disupport gitu. Ya tapi memang kayaknya kita juga belum mampu nge-developnya yang benar gitu waktu itu. Terus ada regulasi juga bahwa memang ya nggak bisa kita pakai sistem software gitu. Akhirnya dipilih open source aja deh, karena ini juga mungkin kita bisa anak-anak di daerah kita bisa belajar cepet. Dan ini juga kan level series aja kan. Ternyata pas kita preview hasil-hasil rendernya, kalau Blender software open source itu lumayan oke gitu waktu itu. At least sudah memenuhi requirement. Iya, buat series ya udah kita coba develop, kita tes, bagus, malah kita bisa explore banyak gitu. Explore banyak. Iya. Jadi artinya akhirnya itu kemudian menjadi Blender ya yang digunakan untuk. Iya, memang Blender. Karena aku masih ingat waktu itu aku lihat kan follow Facebooknya Mas Dana, sempat sampai ketemu dengan Blender. Iya, itu ya. Mas Todd. Dia baik banget dia, kita juga bingung gitu. Dia malah senang, dia terima kita waktu itu, terus kita cerita, kita nanya ini gimana kalau kita pakai Blender. Dia nggak apa-apa, pakai support kita aja di grup atau di jadi member. Cuma seperti itu, dan dia memberikan support kalau kita butuh teknikal yang diperlukan ya untuk apapun. Dia punya linknya di mana-mana. Ya gitulah, open source itu kan berarti kan siapapun ada masalah nih, oke gue bisa nih, terus itu segera kemudian di develop lagi, ditambahkan lagi sebagai itu ya, akhirnya makanya kemudian menggunakan Blender ya untuk aplikasinya seperti itu. Artinya berarti juga bisa lebih dalam tanda petik memperingan biaya untuk produksi. Pasti banget dan dia open source, ada kok, kita bisa tahu di upgrade yang keberapa dia bisa di lock untuk produksi. Kita bisa bertahan berapa bulan pakai software itu sampai upgrade versi berikutnya yang udah bisa dipakai. Ada, memang itu forumnya udah bagus. Itu dia, iya. Habis itu upgrade semua data, linknya sambung lagi, jalan lagi. Itu sampai hari ini sih kayaknya masih seperti itu. Ada versi berapa terakhir yang di blog bisa dipakai, kesananya udah jangan dulu, biarin di develop dulu. Jadi, nah itu yang kita juga termasuk plugin-nya juga dan ya kita pakai teman-teman juga yang komunitas juga banyak kok yang forum-forum. Apalagi dengan Blender kan lebih mempermudah. Makanya tadi begitu Mas Dana nyebutkan itu tadi ada Army. Wah, ini biasanya Blender mereka nyebutnya Blender Army gitu. Kita tuh memang waktu itu pengen banget ngangkat itu biar spirit anak-anak udah nggak ada keterbatasan untuk berkarya dari segi software dan dari segi software. Itu perlu pakai ilegal-ilegalan. Enggak deh, lo nggak usah harus ini software ini, lo bisa kerja dari rumah. Dan itu juga bisa memenuhi. Akhirnya ya sampai di credit title kita sempet tempelin lo Blender aja gitu. Karena memang movement itu kuat tuh di awal-awal tahun pertama, tahun kedua itu di Sobat Jarwo kita pengen ngembangin network yang anak animator Blender ini biar mereka bangga juga pakai Blender gitu. Sobat Jarwo pakai Blender kok bisa. Tapi memang waktu itu akhirnya semua sama kan. Banyak tuh animasi akhirnya menggunakan series itu akhirnya kan memang ya solve banyak itu karena penggunaan software pun artinya juga harus tetap memenuhi kebutuhan apa yang akan dicapai dalam suatu produksi. Kalau ternyata memang pada waktu awal-awal memang ya karena Blender open source dan juga masih awal mungkin belum bisa dibandingin dengan yang katakanlah yang branded tadi ya. Gitu. Sekarang sudah bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi itu tahap, dan kemudian setelah itu si 300 orang itu kemudian akhirnya mereka
ini ya, apa akhirnya, spread untuk di sekarang sih ya udah semua udah punya pengalaman, punya portfolio, udah punya kerja di mana-mana, dengarnya juga di sana. Ya. Mungkin udah ada yang bikin studio besar juga, ya. IP juga udah punya, dan rata-rata sih yang semua kerja di situ udah bekerja di studio besar. Ya. Di Jakarta ini Ya. sekarang banyak di Indonesia. Ya, mulai bermuncul lah. banyak IP kreator dan animasi. Ya. Nah, itu bagaimana istilahnya begini, pada saat mereka atau pada saat Mas Dana membuat atau menyiapkan Adit Sopo Djarwo sebagai serial itu, hal apa yang mungkin perlu harus diperhatikan oleh teman-teman terutama ya, supaya mereka juga tahu bahwa bikin serial itu juga gak gampang, bisa tapi nggak gampang. Artinya apa yang perlu diperhatikan atau paling nggak dipersiapkan supaya mereka juga ngerti dan siap untuk itu gitu. Iya, banyak sih pelajaran. Kalau dari segi teknis, saya rasa sih pipeline technical director itu perlu ya. Terus menentukan workflow kerja juga, urutan-urutannya, timnya harus komplit semua juga, karena kan ada time frame-nya kan, ada deadline-nya. Jadi itu dari segi manajemen, pipeline dan workflow harus didesain sesuai dengan proyeknya, itu pasti. Ya. Ya, ada technical director, ada production manager, production designer, semua ada di dalam kalau kita memang mau. Jadi hampir seperti pembuatan film ya. Iya. Tetapi ini kayaknya lebih complicated. Iya, karena kan ya banyak bantuan sih, bisa pakai software kan, pakai kontrol pakai software. Iya. Mungkin teman-teman produksi ini berbeda-beda sih. Iya. Ya, pipeline-nya kan berbeda-beda. Berbeda-beda, terus mungkin review dan buat revisinya juga beda-beda gitu kan. Tapi itu sih standar gitu. Terus kalau konten, yang kalau ngedesain konten sih memang kita harus kolaborasi juga sama orang-orang di dunia film, karena ahlinya, orang televisi, orang konten gitu, mesti banyak diskusi. Banyak kan sekarang yang di Instagram kontennya berjalan ya. Tinggal lihat, oke, buat target marketnya seperti apa, apakah buat keluarga, apakah buat remaja, apa kita mau buat cari sponsor buat just sebagai tokoh iklan mereka yang selesai udah. Atau karakter itu bisa di-create dan bisa di-develop gitu. Kalau saya sih ngelihatnya, kalau dari sisi teknik produksi sekarang kita bisa lihat, ikutin pipeline atau pelajarin pipeline sendiri, ngatur bikin pipeline sendiri, orang-orang yang penting itu. Cuman kalau mau bikin kontennya ya memang harus ada satu perencanaan desain juga, proyek karakter ini mendukung apa aja nih di masyarakat. Oke, sampai sekarang. Iya dong, gitu. Karena kan kita kan sekarang kalau kita mau bersaing cuma jualan produk gitu, atau jualan karakter yang cuma nyanyi atau cuma lucuan doang, karakternya lucu gitu, ya nggak berkembang tuh ininya. Nggak ada message, nggak berkembang, bisnisnya juga nggak berkembang. Karena bisnisnya tuh ya pasti dia cuma penonton aja, dan dia cuma sekedar penonton. Kita perlu ada ground engagementnya. Karakter ini akhirnya membantu kegiatan apa lain nggak di masyarakat. Dia bisa dijadiin ambasador apa nih, ya kan? Jadi banyak tuh sekarang lagi dibutuhkan. Butuh pemerintah, butuh. Berarti masih terbuka. Pemerintah butuh banget karakter-karakter lokal yang bagus, yang diakui oleh keluarga Indonesia. Kan yang pasti menentukan itu kan ibu. Iya. Karena dia yang ngerekomen. Ya, kuncinya ini. Dia ngerekomen untuk anak-anaknya. Bapaknya bisa melihat, bisa sekilas, tapi kalau ibu, dia akan pertimbangkan gitu. Apalagi orang-orang yang peduli dengan komunitas pendidikan, itu akan melihat tuh, mereka pasti kritis. Jadi sebenarnya kita harusnya udah tahu siapa yang kita ajak ngobrol, bisa ajak orang komunitas pendidikan, karakter seperti apa sih.